Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah talabatul ilmi, barakallahu lana wa lakum jami'an. Fa insyaallah ta'ala di hari ini, hari Sabtu malam Ahad, tanggal 23 Rajab 1445 Hijriyah, atau bertepatan dengan tanggal 3 ya, tanggal 3 bulan Februari 2024. Ba'da salatil maghrib kita akan mulai mengkaji kitab yang berjudul Al-Fawaqih Al-Janiyah Minal Atharis Salafiyah, yang ditulis oleh Abu Ibrahim Muhammad ibnu Mani' Al-Ansi hafizahullah ta'ala. Penulis buku ini termasuk tulab murid dari Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Buku ini pernah kita kaji ya dulu bersama angkatan pertama Darul Hadis ini. Namun insyaallah ta'ala pada kali ini akan kita kaji dari awal lagi. Kita baca dari awal setiap ba'dal maghrib, hari Sabtu malam Ahad, dan hari Senin malam Selasa ya. Kita mulai baca, kita ambil faedah dari buku ini. Pada bab yang pertama disebutkan al-ilmu, bab al-ilmu. Di sini disebutkan bab yang paling pertama kali adalah bab ilmu. Kenapa disebutkan ilmu yang pertama kali yang perlu dipelajari? Ya. Dikarenakan segala sesuatu urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, butuh dengan ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm wa man arada dunya wal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia, maka hendaknya dia berilmu. Siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaknya dia juga harus berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan dunia akhirat, maka perlu dan harus bagi dia memiliki ilmu. Ilmu adalah segalanya. Ilmu merupakan sumber kehidupan. Ilmu adalah penuntun seseorang dalam kehidupan ini tadi. Ilmu yang akan mengajak seseorang menuju perkara al-haq. Oleh karenanya, suatu yang masyhur disebutkan oleh mereka para ulama, seperti Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan beramal. Saking pentingnya ilmu, bahkan hewan sekalipun kedudukannya lebih mulia dan lebih tinggi tatkala memiliki ilmu dibandingkan hewan yang tidak berilmu.
Di sini disebutkan oleh penulis buku ini, ma yubda'u bihi minal ilmi, perkara yang pertama kali dimulai dengannya berupa ilmu. Perkara yang pertama kali dimulai dalam suatu ilmu. Apa sih? Ketika antum ingin mempelajari suatu ilmu, apa perkara yang pertama kali antum harus mulai? Apa perkara yang perlu antum pelajari pertama kali? Antum harus tahu ilmu apa yang layak antum pelajari pertama kali antum ketika ingin belajar. Qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, kunya beliau Abu Bakar, nama beliau Ahmad ibnu Ali, ya, Ahmad ibnu Ali, Abu Bakar Al-Khatib al-Baghdadi. Kata Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, yanbaghi lit-talib ay yabda'a bihifdzi kitabillahi azza wa jalla. Selayaknya bagi seorang talib untuk memulai kali dalam menuntut ilmu dengan cara menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Itu perkara yang selayaknya, perkara yang sepantasnya, perkara yang harus ditempuh bagi seorang talibul ilmi di dalam menuntut ilmu. Mulai pertama kali dengan memahami, dengan mempelajari, menghafalkan Al-Quranul Karim. Idh kana ajallal ulum, dikarenakan menghafalkan Al-Quran, Al-Quranul Karim adalah ilmu yang paling mulia, wa aulaha, ilmu yang paling utama, bisabqi wa taqdim, ilmu yang paling layak, paling utama untuk didahulukan, untuk diutamakan. Summa alladhi yatlu al-Qur'an minal ulum ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanuhu. Kemudian ilmu yang setelah Al-Qur'an dari ilmu-ilmu yang ada tadi adalah ilmu yang berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah, yang berkaitan dengan sunnah Rasulullah SAW. Difahami? Ini ilmu yang paling penting. Ilmu yang pertama kali antum pelajari adalah menghafal Al-Quranul Karim. Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, awalul ilmi hifdzu kitabillah wa tafahumuhu. Kata Imam Ibnu Abdul Barr, ilmu yang pertama kali adalah hifdzu kitabillah, menghafalkan Al-Quran, wa tafahumuhu, dan memahaminya. Itu ilmu yang pertama kali. Hafalkan Al-Quran, fahami Al-Quran. Ya ikhwah, ya tullabal ilm, ketika antum rajin membaca Al-Quran, maka antum akan semakin cerdas, semakin pinter. Semakin antum memperbanyak menghafalkan Al-Quran, maka otaknya antum akan semakin cemerlang, semakin jenius dalam berpikir. Yang antum hafalkan tadi adalah kalamullah, kalam Rabbul Alamin, suatu kalam yang merupakan sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rugi bagi seorang talibul ilmi menghafalkan Al-Quranul Karim. Makanya antum, ya, dianjurkan dari awal-awal sekarang ini tadi menghafalkan Al-Quran. Disiapkan waktu bainal adzan wal iqamah,
dihimbau sebelum azan antum harus bergegas ke masjid, harus ngambil Al-Quran. Sebelum subuh harus bangun untuk pembekalan, untuk membekali isi pada diri antum berupa hafalan Al-Quranul Karim. Fayajibu 'alan nasi talabuha idza kanat usas syari'ah wa qa'idataha. Maka wajib bagi umat manusia untuk mencari hadis-hadis Nabi SAW. Setelah seseorang menghafalkan Al-Quranul Karim, maka wajib bagi dia untuk mencari hadis, talabul hadis. Ya. Kenapa? Dikarenakan sunnah Rasul, hadis-hadis Rasulullah SAW merupakan usas syariah, asas syariat juga, wa qaidataha, dan juga merupakan kaedah, pondasi dalam agama Islam ini tadi, dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh." Apa yang dibawa oleh Rasul untuk kalian, fakhudhuh, maka ambillah. Apa yang disampaikan oleh Rasul, ambil, fahami, pelajari, amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apapun yang telah dilarang oleh Rasul kalian darinya, fantahu, maka tinggalkanlah. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Rasul, yang dibawa oleh Rasul, itu semua kebaikan bagi umat ini tadi. Tidak ada suatu kebaikan melainkan sudah buyyina lakum, dijelaskan Rasul kepada kalian. Dan tidak ada suatu keburukan melainkan sudah diperingatkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dari bahaya keburukan tersebut. Sehingga kewajiban kita terhadap perintah-perintah Rasul alaihi salatu wassalam adalah kita kerjakan, sedangkan yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam kita tinggalkan. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pernah mengatakan, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kalian dengannya, kerjakan sesuai kemampuan kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh, dan segala sesuatu yang kularang kalian darinya, tinggalkanlah oleh kalian. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Taat kepada Rasul merupakan bentuk taat kepada Allah. Wa qala ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah SWT, dia Muhammad tidak pernah berbicara, menyampaikan kepada umat ini tadi yang didasari dari hawa nafsu, tidak pernah. Tidaklah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW melainkan wahyu. Nabi Muhammad SAW menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada beliau. Sehingga kewajiban bagi kita semua, kewajiban bagi seorang talibul ilmi, awal kali dalam belajar, hifdzu kitabillah, menghafalkan Al-Quran, wa hifdzu sunanir Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta menghafalkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas? Ya. Kemudian fadlul ilmi, keutamaan ilmu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, inda hadis man
yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan ketika beliau menjelaskan hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan dengannya, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama ini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walazimu dzalik, dan konsekuensi lawazim hal tersebut, anna man lam yufaqqihullahu fid din lam yurid bihi khairan, bahwasannya siapa yang Allah tidak fahamkan dia dalam urusan agama ini, berarti orang tersebut tidak diinginkan kebaikan pada dirinya oleh Allah Azza wa Jalla. Nauzubillah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, konsekuensi dari ucapan Rasul ini, dari sabda Rasul ini, siapa yang tidak Allah inginkan kebaikan, pasti tidak Allah berikan kemudahan untuk memahami agama ini. Fayakunu tafaqquh fid dini fardhan, sehingga at-tafaqquh fid din, mempelajari agama ini merupakan sesuatu kewajiban. Belajar itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Terlebih lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan usulul akidah, perkara-perkara yang bagaimana seorang hamba beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Wal fiqhu fid din, dan fikih dalam agama itu adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyati bi adillatiha as-sam'iyyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maksud dari al-fiqhu fid din, memahami agama, maksud dari mempelajari agama adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyah bi adillatiha as-sam'iyyah, yaitu mengenal hukum-hukum syar'i, mengenal mana yang halal, mana yang haram, mengenal bagaimana tata cara salat, tata cara wudu, puasa, zakat, haji dan yang lainnya, dengan dalil-dalil sam'iyah, dengan dalil-dalil yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Faman lam ya'rif dzalika lam yakun mutafaqqihan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, barang siapa yang tidak mengenal hal tersebut, tidak mengetahuinya, tidak mempelajarinya, lam yakun mutafaqqihan, maka dia tidak digolongkan sebagai orang yang mempelajari agama. Difahami? Jelas? Wadih? Jali? Ya. Jelas sekali ya ikhwan. Ya. Kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga barang siapa yang tidak mengenal hukum-hukum syar'i, tidak mengenal dalil-dalilnya, maka lam yakun mutafaqqihan, dia tidak digolongkan sebagai orang yang mempelajari agama Islam. Jelas? Nah, kalau antum tidak tahu dalil, bagaimana antum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah taala menyatakan apa dalam Al-Usul Ats-Tsalatsa? Apa kata beliau? I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu. Ya benar? Terus al-amalu bihi. Yang ketiga ad-da'watu ilaihi. Yang keempat as-sabru 'alal adzabi. Ya. Yang pertama kali apa? Al-ilmu. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Abdullah Ibnu Mas'ud, sahabi yang mulia, alaikum bil ilmi qabla an yuqbad wa qabduhu ay
yuzhab bi ashabihi. Kata Abdullah ibn Mas'ud, wajib bagi kalian untuk berilmu sebelum ilmu tersebut dicabut. Dan tercabutnya ilmu dalam bentuk hilangnya para pembawa ilmu tadi. Maksudnya apa? Wafatnya para pembawa ilmu tadi. Sebelum para ulama meninggal dunia, mumpung masih ada para ulama, segeralah antum menuntut ilmu, belajar, jangan ditunda-tunda. Ninda, kadang menunda-nunda, nanti. Makanya kami sering menganjurkan kepada antum semua yang ada di sini, ya tullabul ilm, mumpung para ulama di negeri Arab masih ada di Saudi Arabia, ada di negeri Yaman, ya, antum rehlah ke sana. Jadikan belajar di Darul Hadis di tempat kita ini tadi sebagai anak tangga pertama, bukan patokan terakhir, tapi anak tangga pertama. Puncak antum belajar, antum duduk di majelis para ulama. Di Indonesia tidak ada para ulama sebagaimana yang kita dapati di luaran sana. Kalaupun dikatakan di Indonesia para ulama, itu cuma sekedar istilah, namun bukan ulama yang hakiki. Asatidzah, duat ada. Keilmuan beda dengan mereka para ulama. Mereka para ulama adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang kita ini bukan orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kam minal ma'asi. Ya. Berapa banyak maksiat yang mungkin kita kerjakan. Wa kam minat ta'a wa minal ma'murat. Ya. Ahmalnaha. Betapa banyaknya juga ketaatan, perkara-perkara yang diperintahkan kita anggap sepele. Makanya antum cita-cita ya belajar di majelisnya para ulama supaya antum terdidik, terbimbing ya. Tapi serius dari sekarang menuntut ilmu tadi ya. Jangan dari sekarang sudah loyo ya. Udah banyak tidur, malas belajar. Kalau malas belajar udah pergi jauh-jauh ya. Ya Haikal ya. Kalau malas belajar udah usah lagi belajar di sini. Udah masalah. Antum mau pergi. Ingat, Allah Subhanahu wa taala pasti akan gantikan dengan yang lain. Ya enggak? May yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Siapa yang murtad, kata Allah Subhanahu wa taala, dari agama ini tadi, nanti Allah akan datangkan suatu kaum yang lain. In tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kata Allah Azza wa Jalla, in tatawallaw, kalaupun kalian berpaling, kalian menyingkir dari jalan yang lurus, enggan menuntut ilmu, pergi dari majelis ilmu, kata Allah Azza wa Jalla, in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum, Allah akan gantikan dengan suatu kaum selain kalian. Tsumma la yakunu amsalakum, kemudian kaum tersebut tidak akan sama seperti kalian ya. Kalau pun antum males futur, sudah tenang saja, nanti Allah gantikan dengan yang lain. Sudah sunnatullah Subhanahu wa taala, tullabul ilm itu ada yang futur. Sama di zaman-zaman kita ya. Itu sudah mundzul zaman, mundzul qadim ya. Sudah sejak dahulu kala ya. Ada yang hengkang, ada yang putus, itu biasa. Makanya antum ya, ketika Allah berikan kepada antum istiqamah dalam talabul ilmi syar'i, itu merupakan karamah, kata para ulama ya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, min a'zamil karamah al-istiqamah. Termasuk karamah terbesar adalah istiqamah dalam menuntut ilmu.
Sabar. Ya. Memang pembawa ilmu agama ini orang-orang pilihan. Ya. Orang-orang yang memang dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang siap mencari ilmu, yang siap nantinya mengobarkan bendera dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Ingat baik-baik nasihat dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud. Beliau mengatakan, alaikum bil ilmi qabla ayyuqbad. Hendaknya kalian mencari ilmu sebelum ilmu tersebut dicabut. Dan tercabutnya ilmu tersebut dengan diwafatkannya para ulama. Demikian juga yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ya. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus, akan tetapi Allah mencabut ilmu bimautil ulama, ya, dengan wafatnya para ulama. Qala Sufyan ibn Uyainah, Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, in tarakan nasu al-ilma saran nas juhalan. Kata Sufyan bin Uyainah, kalau seandainya manusia itu meninggalkan ilmu, saran nas juhalan, niscaya umat manusia akan menjadi orang yang juhal, orang yang bodoh, tidak punya ilmu, goblok, buyan, bengak bahasa Palembangnya. Ya. Itu akibatnya apa? Kalau meninggalkan ilmu. Ilmu terpenting ya ikhwah. Ya. Dengan ilmu segala urusan itu akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita butuh ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin seseorang bisa beribadah kepada Allah melainkan dengan ilmu. Lihat, sekian banyak pelanggaran-pelanggaran, sekian banyak penyimpangan-penyimpangan. Apa sebabnya? Sebab utamanya al-jahlu bihi, karena tidak tahu ilmunya. Ya mana? Yang kedua apa sebabnya? Ittiba'ul hawa. Sudah tahu ilmunya masih dilanggar, itu ngikuti hawa nafsu. Muncul kesyirikan pertama kali di muka bumi di zamannya kaum Nabi Nuh alaihissalam. Apa sebabnya? Sebabnya adalah ilmu dilupakan. Kata Abdullah ibn Abbas, falamma nusyal ilmu ubidat. Tatkala ilmu sudah dilupakan, maka patung-patung berhala tadi, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr, ubidat, disembah, dikultuskan, ya, dijadikan ilah oleh umat manusia. Apa sebab utamanya? Kata Abdullah ibn Abbas, falamma nusyal ilmu ubidat. Tatkala ilmu telah dilupakan, sudah, patung pun disembah. Antum lihat orang-orang yang tidak punya ilmu, orang-orang yang jauh dari majelis ilmu, apakah terarah hidup dia? Tidak terarah. Penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan penyimpangan. Maka ketika antum dimudahkan bagi masa-masa umur mudanya antum untuk menuntut ilmu, itu kesempatan ya ikhwah, ya thalabul ilm. Belajar, weh. Jangan disia-siakan. Ya. Qala Abdurrahman ibnu Umar al-Asbahani fi kitabin katabahu ila Abi Zur'ah. Berkata Abdurrahman ibnu Umar al-Asbahani dalam suatu kitab yang telah beliau tulis untuk Abu Zur'ah. Abu Zur'ah di sini namanya Abu Zur'ah Ar-Razi. Kata Abdurrahman ibnu Umar, beliau mengatakan, wala yazalun nasu bi khairin ma baqiya man ya'rif al-ilma wa haqqahu min batilihi walaula dzalika la dzhabal ilmu wa sara an-nasu ilal jahli. Kata Abdurrahman ibnu Umar al-Asbahani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wala yazalun nasu bi khairin. Umat manusia senantiasa berada pada kebaikan, senantiasa bergandengan dengan kebaikan.
ma baqiya man ya'rif al-ilm, selama masih tersisa orang yang ngerti ilmu, umat manusia akan senantiasa berada kepada kebaikan kalau di tengah-tengah mereka masih ada orang yang ngerti ilmu, orang yang mengarahkan mereka kepada ilmu. Demikian juga apabila di tengah-tengah mereka ada orang yang ngerti haknya ilmu dari kebatilan-kebatilan yang ada, ngerti mana yang hak, mana yang batil, maka akan masih selamat umat manusia. Walaula dzalika ladzabal ilmu wa saran nasu ilal jahli. Nah, kalau seandainya itu tidak ada lagi, tidak ada orang yang mengerti ilmu, tidak ada lagi di tengah-tengah umat ini yang faham agama, tidak tahu lagi di tengah-tengah umat ini tadi mana yang ngerti al-haq, apa yang terjadi? Wasaron nas ilal jahli, maka seluruh umat manusia akan menuju kepada perkara kebodohan, kebengaan, kebuyanan, ketololan, kebegokan. Itu bahasa Palembangnya, ya pada? Buyat, bengak, tolol, bodoh, goblok, apa lagi? Bego, lolo, ya kan? Hah? Bange. Bange itu pagar alam itu tadi. Kalau tidak ada ilmu dan tidak ada orang yang ngerti ilmu, apa sebabnya? Apa dampaknya? Umat manusia akan menjadi bodoh. Ya apa enggak? Akan jadi bodoh. Pentingnya ilmu tadi. Ya. Wa qala Ibnul Wazir rahimahullahu taala 'anil ilmin nafi'. Berkata Al-Imam Ibnul Wazir rahimahullahu taala, beliau menyatakan tentang ilmu yang bermanfaat. Kata beliau, ilmu yang bermanfaat itu adalah huwa aslun najati was sa'adati idh huwa da'i ila asbabil khairis sarifu an asbabis syarr. Ilmu yang bermanfaat adalah asal keselamatan dan kebahagiaan. Dikarenakan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengajak kepada sebab-sebab kebaikan, serta ilmu yang memalingkan dari sebab-sebab keburukan. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Faham antum? Apa patokan ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang mengajak kepada segala kebaikan dan memalingkan dari segala keburukan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Sehingga ilmu yang bermanfaat itu ngajak kepada perkara yang baik, menghalangi dari perkara-perkara yang buruk. Sehingga kalau ada seorang talibul ilmi, ada seorang santri masih ngerokok, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Seorang santri, seorang talibul ilmi sudah nyantri 2 tahun masih tidak mau sholat jamaah, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Seorang penghafal Al-Quran suaranya bagus, azan masih ngorok tidur, berarti ilmunya apa? Tidak bermanfaat. Ya. Nah, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang mengajak kepada kebaikan dan memalingkan dari segala keburukan. Ya. Qala Abul Abbas Ahmad ibnu Idris al-Ma'ruf bil Qirafi. Berkata Abul Abbas Ahmad ibnu Idris yang dikenal dengan Al-Qirafi, beliau mengatakan, wa aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirah
dan asal segala kerusakan di dunia dan di akhirat, innama huwal jahlu, adalah kebodohan. Sumber segala keburukan di dunia dan di akhirat adalah kebodohan. Fajtahid fi izalatihi anka mastata'ta, maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk menghilangkan kebodohan tersebut darimu sesuai dengan kemampuanmu. Selagi engkau mampu, hilangkan kebodohan tersebut. Hei, kok ngobrol? Berdiri, Ananda, Faiz. Ananda kenapa tidak nulis? Kenapa ngobrol? Berdiri. Nah, berdiri situ, angkat kaki sebelah. Antum juga angkat kaki sebelah. Udah 3 santri dikeluarkan, antum masih main-main. Ya, berdiri, angkat kaki sebelah. Tugasnya belajar, bukan ngobrol. Ya. Tadi 3 santri dikeluarkan. Ya, nggak dijadikan pelajaran. Atau mau digenapkan malam ini 5? Hah? Antum mikir, antum masih punya otak, ditaruh di kepala apa taruh di dengkul? Hah? Jawab, malam ini siapa yang mau dikeluarkan lagi? Hah? Nggak ada? Tunjuk tangan, langsung pulangkan. Hah? Alim ngobrol. Sopan enggak kira-kira? Kalau ada orang lagi ngobrol, antumnya ngoceh. Emaknya antum, bapaknya antum lagi ngobrol, antum ngoceh, sopan enggak? Hah? Enggak sopan kan? Itu tadi. Kita lagi belajar serius, antumnya ngobrol. Nanti kasih surat izin keluar lagi antum. Langsung pulang kan malam ini. Jangan macam-macam. Kata Abul Abbas Ahmad ibnu Idris al-Ma'ruf bil Qirafi, beliau mengatakan, wa aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirah innama huwal jahlu fajtahid fi izalati anka mastata'ta. Kama anna asla kulli khairin fid dunya wal akhirah innama huwal ilmu. Lihat kata beliau, sebagaimana bahwasanya pokok dasar sumber segala kebaikan di dunia dan di akhirat adalah ilmu. Fajtahid fi tahsilihi mastata'ta, maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk mencari ilmu tersebut sesuai dengan kemampuanmu. Wallahu ta'ala huwal mu'inu 'alal khairi kullih, dan hanya Allah lah yang membantu segala kebaikan tersebut. Lihat jelas ya ikhwan, wadihun jiddan, wadih ya ikhwan. Lihat kata beliau, aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirah innama huwal jahlu. Ya. Sumber segala keburukan di dunia dan di akhirat adalah kebodohan. Mau antum bodoh? Mau goblok? Mau jadi buyan? Jadi bengak? Galak? Hah? Dah galak, ya, karena bodoh, buyan dan bengak itu tadi sumber keburukan di dunia dan di akhirat. Penduduk neraka ketika ditanya kenapa masuk neraka, nyesel dia. Apa katanya dia? Hah? Wa qalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Penduduk neraka mengatakan, lau kunna, kalau seandainya dulu kami nasma'u au na'qil, mau mendengarkan, ketika disampaikan ayat, disampaikan hadis, kami mau mendengar, wa na'qil, mau berpikir, mau memahami, menyerap, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan mungkin masuk tempat neraka sa'ir ini tadi. Ngaku dia, ya, ngaku. Sebab masuk neraka tadi apa?
i'rad anil ilmi, berpaling dari ilmu. Jangan antum anggap remeh. Ya. Kita lanjutkan. Wa qala Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa kama huwa ma'lumun annal ilma nurun wa anna iblis yuhassin lil insani itfa'an nur liyatamakkana minhu fi dhulma wala dhulmata ka dhulmatil jahli. Lihat, kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam kitab Talbisul Iblis, kata Ibnu Jauzi, wa kama huwa ma'lum, sebagaimana yang telah diketahui, annal ilma nurun, bahwasanya ilmu adalah cahaya, wa anna iblis, dan iblis yuhassin lil insani itfa'an nur. Iblis berupaya untuk menghiasi umat manusia bagaimana cara memadamkan api ini tadi. Ya. Nah, itu tipe daya iblis. Tipu daya iblis membuat bagus, membuat indah bagi umat manusia gimana caranya cahaya ilmu tadi padam. Gimana caranya menyingkir dari majelis ilmu. Iblis bisikkan, "Woi, bro, inisial AD, WN, NV, NF. Capek tuh di pondok tuh, enak di sini lah, nongkrong sini. Ya, masa pegang Al-Quran sekali-kali ya nongkrong, nah, banyak temen di sini, anak-anak keren sambil ngerokok, ya. Ada HP ini nah, enak sambil main game, refreshing lah. Masa belajar terus? Ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti tanggung lah, enak di sini, santai saja lah. Ustadz tidak ada, Ustadz lagi pergi keluar kota. Ya. Ustadz yang satunya, wah sudah gampang. Ustadz Abu Jarir itu nggak pernah marah, orang selalu kalem. Ustadz Abu Zaki juga sama. Tahu-tahu kena usir. Akhirnya apa? Padamlah ilmu tadi. Ya, gitulah syaitan menghiasi diri. Ya. Gimana itu? Enak? Nggak enak kan? Duduk. Ya. Itulah syaitan, ya kawan. Berupaya untuk madamkan cahaya ilmu. Dibuat apa? Dibuat nggak betah di pondok pesantren. Dibuat masa di pondok pesantren ini makannya kayak gini terus. Antum makannya itu masih mending, enak makannya antum ini. Antum lihat di Yaman. Tadi makan siang Syu'bah sama Idil, makannya kentang, nasi, kentang sama kurma. Tiap hari gitu terus. Ya. Nanti antum nangis. Tadi Mbak balik, Mbak. Nangis antum. Ya. Antum makannya lumayan, ada kue lah kadang. Kemarin ada bubur kacang hijau ya. Ada bubur kacang hijau lah. Kadang nasi ayam lah. Itu di Yaman apa antum? Nasi kentang, daging kentang sama daging kurma. Nah, itu juga antum. Baru terasa dalam menuntut ilmu. Itu pun kadang syaitan bilang, nggak usah lah, biarlah kamu, daripada mondok nggak enak. Di Yaman juga nggak enak, di Indonesia juga nggak enak. Enak kamu sekolah umum. Di situ ada cewek, dibeliin sama papa motor, ya, bisa jalan-jalan, keren. Nah itu tadi juga. Syaitan juga itu, ya. Apa fungsinya? Liyatamakkana minhu fi dzulmah,
Tujuannya supaya syaitan bisa nyemplungkan dia dalam kegelapan. Ya. Wala zulmata ka zulmatil jahl. Kata Ibnu Jauzi, tidak ada kegelapan yang setara seperti kegelapan kebodohan. Bodoh itu adalah gelap. Ya. Sedangkan ilmu adalah cahaya. Antum pengen gelap atau ingin ada cahaya? Hah? Cahaya. Itu kalau dimatikan semua lampu ini gimana antum mau jalan? Nah, berarti yang gimana? Antum kira itu jalan, ternyata apa? Parit, nyemplung dalam parit. Ya kan? Demikianlah kehidupan antum kalau antum tidak punya ilmu. Antum kira ini perkara al-haq, ternyata perkara batil. Antum kira ini sunnah, ternyata perkara bid'ah. Antum kira ini tauhid, ternyata itu syirik. Ya apa tidak? Itu pentingnya belajar. Makanya ketika di majelis ilmu ini duduk dengarkan. Ya. Ini yang belajar di Darul Hadis ini lumayan ya. Yang keluar ini kena diusir-usir ini hampir 10 kayaknya. Yang ke Yaman baru 4. Yang kena usir banyak. Ya. Jadi jangan dikira, oh tenang saja di Darul Hadis itu ustadznya bebas aturan. Iya bebas. Ngusir. Kalau di pondok lain mungkin enggak terlalu. Tempat anak-anak usir, pulang saja. Ya. Di sini tempat mendidik para dai, para calon-calon kiai, calon ustadz. Ya. Bukan calon preman, calon perokok, ya. Bukan mau jadi calon bandit, bukan di sini. Ya. Itu tadi. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan faman talabal ilma liyahya bil islama fahuwa minas siddiqin wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwah. Barang siapa yang mencari ilmu, liyahya bihi al-islam atau liyuhya bil islam, dengan tujuan untuk liyuhya bil islam, untuk menghidupkan Islam. Dia belajar dengan tujuan menghidupkan Islam. Fahuwa minas siddiqin, maka dia digolongkan sebagai siddiqin, dan derajatnya dia ya, berada pada posisi sederajat setelah kenabian. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa sunna ulaika rafiqa. Jelas? Ya. Wa qala rahimahullah, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala, beliau mengatakan, atau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga beliau mengatakan, wal maqsudu anna Allah subhanahu wa taala yuhibbu an tu'raf sabilu a'da'ihi litujtanaba wa tubghad kama yuhibbu an tu'raf sabilu awliya'ihi wa lituhab wa tuslak. Maksud dari hal tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan atau menyukai untuk diketahui jalan-jalan musuhnya, untuk dijauhi dan juga dibenci. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyukai jalan-jalan kekasihnya, dikenali untuk dicintai dan ditempuh. Ya. Itu maksudnya. Jalan-jalan kebaikan perlu kita ketahui. Untuk apa? Untuk kita tempuh. Jalan-jalan keburukan perlu kita ketahui, untuk kita jauhi, kita tinggalkan. Qala ba'duhum, sebagian mereka para ulama mengatakan, man hazal ilma wa dzakarahu saluhat dunyahu wa akhiratuhu. Barang siapa yang bisa meliputi seluruh ilmu dan memudzakarahnya, maka niscaya akan baik dunia akhiratnya. Ya. Fa'adim lil ilmi mudzakaratan fahayatul ilmi mudzakaratuhu. Maka senantiasalah engkau memudzakarah ilmu tersebut, senantiasalah engkau terus menerus memudzakarah, memurojaah ilmu tadi. Fahayatul ilmi mudzakaratuhu, hidupnya ilmu dengan mudzakarah.
Wa qala akhar, penyair lain beliau mengatakan, ya jami'al ilmi ni'mad dzukhr wa tajma'uhu wa la ta'dilanna bihi durran wa la zahaban. Wahai orang yang mengumpulkan ilmu, sungguh apa yang engkau kumpulkan tersebut adalah sebaik-baik perbendaharaan. La ta'dilanna bihi durran wa la zahaban. Jangan engkau tukar atau tidak akan bisa engkau tandingi ya dengan durrah. Durrah itu permata, mutiara, wala zahaban, wala emas, tidak pula emas. Ya, ilmu itu sebaik-baik bendahara yang dimiliki seseorang, sebaik-baik aset. Al ilmu yahrusuka wal mal tahrusuhu. Kata Ali bin Abi Thalib berkata kepada Kumail bin Ziyad, wa ya Kumail, wahai Kumail, al ilmu yahrusuka wal mal tahrusuhu. Ilmu itu menjaga engkau, sedangkan harta perlu engkau jaga. Ya benda, itu fungsi ilmu. Ya. Contoh misalkan, antum tidak mau sholat 5 waktu, ya. Tiba-tiba ingat ilmu, wajibnya sholat berjamaah, akhirnya sholat apa enggak? Itulah diantara keutamaan ilmu. Wallahu ta'ala shawab. Antum adzan, sudah adzan langsung qomat, kita sholat, kemudian ba'da sholat isya kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab dan kitab Al-Imla. Naktafi bihadzal qadar.